tidak akan beriman. Tetapi ayat ini untuk orang yang sudah memberi peringatan gitu. Jadi kalau belum pernah nyoba sama sekali, ya salah juga, karena menyampaikan dakwah ini seharusnya memang kepada orang kafir, bukan malah perang sesama Islam gitu. Iya benar Bang. Makanya dakwah Rasulullah dulu itu bukan debat dengan sesama Islam, tapi mendebat orang-orang kafir. Ketika orang Yahudi yas'alunaka anir ruh, kan banyak kan di Al-Qur'an itu kan ya, Iya. yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid, itu kan orang-orang non muslim yang bertanya. Akhirnya berdiskusi dengan Nabi Muhammad gitu. Iya. Saya memang ingin ya saya belajar kan lebih dalam lagi. Tapi ya gimana ya kan, kita pun dalam kesibukan kayak gini ya. Waktu kita tuh nggak terjangkau untuk kayak gitu. Saya pingin banget Sebenarnya Bang. bukan sibuk, sebenarnya alasannya lebih tepat Mas Julian. Kurang kemauan itu sebenarnya. Jujur ya, Ya mungkin sesibuk jadi gitu. apapun sesibuk apapun manusia, tapi kemauannya kuat, pasti dia akan memberikan sedikit ruang waktu demi mengetahui sesuatu yang akan dia gali gitu. Karena yang saya pahami Mas Julian, dulu awal-awal saya belajar bahasa Arab, itu waktu itu pelajaran di pesantren itu sudah ada 12 macam kitab. Bayangkan, 12 macam kitab ini per kitabnya halamannya ribuan. Setiap tahun diuji 2 kali. Nah, tapi karena kemauan, akhirnya saya buat konsep sendiri dulu. Jadi awal-awal saya belajar bahasa Arab itu, dulu ya apa yang saya lihat, saya harus tahu bahasa Arabnya. Gitu dulu konsep saya. Jadi saya duduk-duduk di depan halaman, apa yang saya lihat ini saya harus tahu bahasa Arabnya. Minimal organ tubuh ya, dari rambut, sya'run, kepala, roksun, tulang kepala, jumjumatun, terus itu dahi, jabhatun, alis, hajibun, bulu mata, hudebun, hitamnya mata, hadakotun, tai mata, romasun, terus itu. Jadi harus punya kemauan memang, gitulah intinya. Iya benar. Saya Bang udah lama sih Bang. Maksudnya udah ada 24 tahun saya nggak mempelajari itu Bang. Lagipun saya dalam rantau kan. Gitu. Udah 24 tahun loh Bang. Saya tak belajar lagi tentang agama. Saya mau nanya nih Bang Wafi, boleh? Ya, monggo. Ini bukan nanya sih, saya cuma mau menjelaskan. Kan kemarin saya ditanya sama orang Kristen tuh, orang kafir. Dia katanya buka surat Al-Baqarah yang apa di situ kalau orang haid tidak boleh disetubuhi atau digauli lah gitu ya. Tapi di hadis dia buka itu di Imam siapa itu saya lupa, itu katanya boleh gitu. Nah saya cuma menjelaskan sama mereka ini, kalau hadis itu ada yang do'ef, ada yang lemah, makanya tidak semua hadis dipakai. Nah ini kembalinya ke Al-Quran saja gitu loh. Kalau menanyakan hadis, ada orang yang berkompeten untuk menjawab itu. Saya bilang nanti jangan malu-malu Anda untuk menanyakan tentang hadis ini kepada Ustadz kami, yaitu Ustadz Najah atau Ustadz Wafi. Kamu tanyakan hadis ini benar nggak gitu. Kalau ini kan menurut saya ini nggak valid ini, walaupun ada, tapi memang banyak hadis-hadis palsu atau doib gitu. Silakan Anda tanyakan gitu. Menurut saya itu benar nggak? Daripada jawabnya salah karena saya nggak bisa menjawab itu, ya saya suruh ke yang ahlinya kan begitu ya, daripada blunder gitu kan. Iya. Itu Pak Najah. Jadi begini, syubhat itu sudah dilontarkan oleh oten-oten itu
berbulan-bulan yang lalu sudah waktu saya debat di Zoom itu ya. Jadi dia ingin menabrakkan haramnya berkumpul dengan istri ya, hubungan pasutri di Quran dengan di hadis. Hadis yang mereka sampaikan sahih karena riwayatnya Imam Muslim, ada yang Imam Bukhari. Cuma pengertiannya mereka tidak paham. Kenapa? Karena maksud di Al-Quran itu, haramnya itu adalah memasukkan alat vital laki-laki kemudian ke si perempuan. Langsung, memang benar-benar hubungan pasutri gitu. Sedangkan Rasulullah ketika berkumpul dengan istri-istri beliau, yang saat itu istri beliau dalam keadaan haid, itu Rasulullah itu bercinta dengan istri beliau itu pusar ke atas pusar. Makanya di hadis itu disebutkan harus menggunakan sarung yang menutupi antara pusar dan lutut. Nah, jadi kan tidak bertentangan, karena yang dilarang Al-Quran itu berjima bahasa Arabnya, atau langsung kumpul pasutri tanpa batas, yang memang memasukkan alat vital suami kepada perempuan, itu yang diharamkan. Sedangkan yang dilakukan Rasulullah kepada istrinya saat haid itu adalah bercinta dari pusar ke atas, tidak menyentuh pusar ke bawah, antara pusar sampai lutut, gitu Mas Ansor. Berarti ya betul, saya paham. Artinya yang di hadis itu menjelaskan bahwa bergaul dalam keadaan haid itu dari pusar ke atas, begitu ya Bang Ustadz? Ya, itu diperbolehkan. Yang diharamkan itu antara pusar dan lutut, itu yang diharamkan Iya, dalam Al-Quran maksudnya. iya. Jadi diperjelas oleh hadis gitu. Ya makanya itu kan saya cuman membalas perkataan mereka, itu hadis itu banyak yang tidak valid atau palsu. Makanya orang-orang Kristen itu biasa memakai hadis-hadis yang menentang Muslim gitu, artinya yang bertentangan dengan Muslim. Saya bilang gitu, walaupun hadis itu saja bisa jadi acuan, tapi tidak dipakai untuk menjelaskan Al-Quran yang sebenarnya. Mungkin yang lebih detail lagi saya harap Anda menanyakan ini kepada yang berkompeten. Iya, jadi daripada jawab salah kan nanti, ya mending seperti itu sih. Ya betul. Soalnya ada kadang terdesak langsung dijawab, itu akhirnya fatal salahnya. Nah, istilahnya kalau kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, bila orang fasik datang membawa subhat, jadi kita sudah diperintahkannya itu untuk memeriksa kembali gitu pertanyaan tersebut, subhat tersebut. Seandainya subhat itu disampaikan, dilontarkan, tidak ada jawaban, mereka akan semakin semena-mena gitu. Dan kafir itu bukan dari saat ini, tapi dari dulu juga kafir sudah ada. Jadi kita menjawab subhat-subhat itu. Seandainya tahu, kita wajib menjawabnya. Seandainya tidak tahu, jangan berani-berani. Ujung-ujungnya ya fatal gitu. Malah jadi permainkan. Terkadang kalau saat di komal, saat mereka muslim yang awam, akan dipertahankan. Tapi kalau muslim yang paham, itu akan dijegal untuk bisa naik ke komal. Jadi buat muslim-muslim yang lain juga bukan untuk melarang ya, tapi istilahnya lebih baik kita belajar lebih dalam lagi. Ada tempat-tempatnya yang mampu gitu. Pastilah nggak mungkin ada yang nggak mampu kemudian tidak bisa menjawab. Pasti ada yang bisa menjawab. Salah satunya Ustadz Wafi gitu. Ataupun masalah data by data ada Bang Kores. Itu lebih mantap gitu. Iya, susahnya kalau kita naik ke komal mereka, itu kadang kita diblokir, di-kick gitu. Beda sama mereka masuk ke komal kita kan fair gitu. Maksudnya fair itu kalau mau diskusi ya pakai timer, kalau mau nanya ya jangan ngeyel gitu. Kalau saya berapa kali itu naik ke roomnya Kaisar itu bukan di-kick ya, diblokir sampai beberapa hari tidak bisa live itu. Makanya males saya mau naik ke mereka kadang, guys. Nah, di sini juga orang lain bisa menilai kalau komalnya muslim itu selalu welcome, karena kami diajarkan wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu.
Nah itu, kalau di Islam itu sudah diajarkan semuanya sama, kitabnya sama, hadisnya juga sama, jadi pemahamannya pasti akan sama, tidak akan berubah. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, apapun yang mereka sampaikan kita dengar karena Nabi Muhammad diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak gitu. Akhlak yang seperti apa? Akhlak yang Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an itu sebagai rahmatan lil alamin. Gak peduli mereka itu agamanya apa, tapi kami bisa dan diperbolehkan juga untuk berkasih sayang terhadap mereka yang berbeda agama. Surat Al-Ankabut sudah menerangkan demikian. Jadi kita sebagai rahmatan lil alamin bagi mereka saja, siapa aja yang berlainan agama. Tapi sayangnya terkadang kita diperlakukan yang kurang menyenangkan. Itulah yang terjadi. Betul, betul, betul. Ini ada pertanyaan di bawah ya. Ustadz Naja, bagaimana makna QS Al-Baqarah 210? Ah, iya, itu juga termasuk yang sering dibawakan syubhat ya oleh Ya, teman-teman betul. lain. Di sana kan bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong, Pak. Jangan, Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo.
dengan Muslim saya lebih keluar Iya. di roomnya Seharusnya ya di roomnya Kaisar. Nah, tidak enak kan? Tentang kayak saya pernah dengar Ustaz Najam menjawab itu di ya kan? Waktu sama-sama dengan Gurunda kan? Iya. Waktu Gurunda Suma berduet, saya dengar sekali ditanyakan sama Herdi sama Ustaz Naja mengatakan di situ azab. Betul. Nah, di situ kan ada awan dengan malaikat kan? Gitu. Makanya saya menjawab seperti itu. Tapi teman-teman lain punya pandangan berbeda. Aduh, lebih baik saya diam kalau begini. Nah, inilah perlunya teman-teman. Saya bilang yang saya pahami, yang disampaikan Ustaz Naja itu adalah azab. Ya, walaupun dalam kurung kan. Nah, itu di situ kalau kita baca ayat itu memang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzurun illa ayyatiyahumullahu bi dhulalim minal ghamami wal malaikatu. Di sini kan memang yatiyahumullah. Itu kan di situ terjadi tafsir yang berbeda-beda kan, banyak tafsir, ada 27 tafsir lebih lagi. Nah, yang paling mendekati itu yang tadi yang saya bilang azab. Itu menurut Imam Qatadah ya. Jadi Imam Qatadah itu mengatakan al-malaikah yakni ta'tiyahum liqabdi arwahihim. Jadi untuk untuk mencabut ya, mengambil arwah-arwah mereka. Ya maksudnya azab itu. Begitu. Jadi supaya jawaban kita seragam, karena tafsir itu yang saya pahami adalah ini dari Profesor Said Abidin, tafsir itu kalau terjadi perbedaan pendapat pada ulama, ya kita kembali ke Al-Qur'annya. Ya, izin Pak Ustaz, artinya artinya kata per kata, kemudian di situ ada unsur-unsur supaya bisa menguatkan argumen kita. Iya, memang ya tidak kita pungkiri ya teman-teman bahwa tafsiran ini ada beberapa macam. Makanya ada intinya gini dulu dah. Kalau tidak belajar ilmu tafsir, maka tidak tahu tentang perbedaan tafsir itu sebenarnya bagaimana. Jadi perbedaan dalam tafsir itu ada dua. Ada yang namanya ikhtilafu tanawwu, ada yang namanya ikhtilafu tadad. Ikhtilafu tanawwu adalah perbedaan penafsiran ulama tapi saling melengkapi. Ikhtilafu tadad adalah perbedaan penafsiran para ulama tapi saling bertentangan. Maksudnya saling bertentangan itu menentang teks asli dan hal-hal yang qat'i, yang sudah pasti di dalam agama. Nah, perbedaan masalah di dalam surah Al-Baqarah 210 itu namanya ikhtilafu tanawwu. Ada beberapa ulama berbeda pendapat, cuma itu namanya saling melengkapi.
Jadi ya yang ditunggu oleh orang-orang itu ya bukan Allah nuzul ke dunia. Karena nanti akan bertentangan dengan ayat yang lain bahwa Allah ini tidak bertempat gitu loh. Kalau nuzul kan berarti akan menuju tempat begitu. Benar. Yang seharusnya benar adalah pendapat para ulama seperti yang ditunggu adalah qada'ul amr. Apa ketetapan hukum dari Allah, azab dari Allah, atau keagungan, oke. Atau yang lain-lain itu oke. Karena itu saling melengkapi, tidak menentang ayat-ayat yang lain, tidak menentang nas-nas yang lain. Kalau dimaknai menunggu Allah turun seperti Yesus, itu akan menentang beberapa ayat nantinya. Nah, itu namanya ikhtilafu tadad. Tafsiran yang saling bertentangan gitu. Nggak, biasanya Ustaz Naja ada ayat-ayat lain yang serupa yang bisa kita komparasi. Ada ndak semacam dalil-dalil lain yang nadanya sama yang bisa dijadikan suatu perbandingan bahwa makna Di Quran di Quran. bisa banyak. Contohnya di dalam surah Al-Fajr ayat 22 ya. Iya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a dan datang rabbuka Tuhan kamu. Ini maksudnya datang ini bukan datang dari tempat satu ke tempat yang lain. Maksud yang datang ini adalah rahmatnya yang datang, perintahnya yang datang. Wal malaku sedang para malaikat soffan soffa, sedang berbaris-baris gitu. Nah, itu maksudnya supaya memberi kita lebih menjelaskan bahwa di ayat lain pun berbunyi hal yang sama, tetapi pemaknaannya tetap bahwa Allah tidak pernah turun gitu. Karena saya yakin sekali bahwa Allah itu kan tidak pernah turun. Sama dengan Allah akan turun sepertiga malam ya. Ya, seperti itu juga. Di sepertiga malam itu tidak artinya pasti maknanya lain lagi. Apa keampunannya, apa rahmatnya gitu. Jadi ya, kalau itu tentang datang ya, ayat-ayat tentang datang. Sebenarnya yang paling tepat ya kita bandingkan dengan Al-Qur'an saja, seperti wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Jadi kalau kita melihat ini tidak bisa dimaknai Tuhan datang ketika dari tempat satu ke tempat yang lain. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas dan Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan maksud datangnya Allah ini adalah perintah dan keputusan Allah. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Wahidi dalam tafsir Al-Wasit. Seperti itu. Wajah Arab buka sapa. Betul. Kalau kita maknai secara literal, ya ada Allah. Tuhan turun, Tuhan datang kan? Iya, datang-datang beneran gitu. Betul. Terang-terang. Tetapi kan di situ butuh tafsir. Atau yang nuzul ya, yang nuzul contohnya. Betul, belum. Saya baca hadisnya ini ya. Iya. Halaman tentang turun halaman 175. Ini contohnya seperti turun. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun tabaraka wa taala, kullalailah, setiap malam, ila sama'id dunya, turunnya ke langit pertama, langit dunia. Hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika waktu menunjukkan sepertiga malam akhir ya. Yaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, orang yang berdoa kepadaku saat ini aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, yang meminta kepadaku aku akan memberikannya.
Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Orang yang meminta ampunan, maka aku akan mengampuninya. Ini kalau kita maknai letter leg, berarti kan Tuhan turun dari langit ketujuh ke langit dunia. Sebagaimana turunnya kita dari tangga atas ke tangga bawah, kan begitu nanti. Kalau tidak dipahami secara yang benar gitu. Karena hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama ya. Jadi hadis ini bukan hadis satu, bukan. Ini riwayatnya sangat banyak sekali. Kalau secara literal membicarakan turunnya Allah ke langit yang paling dekat ya pada sepertiga malam. Berkaitan dengan hal ini ada dua pemahaman memang yang berbeda. Ada kalangan sesat, ada kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sebagian perawi